Halo teman-teman, selamat datang kembali di Films Indo Explains. Bagi yang sudah menonton Captain Marvel, langsung saja ke 4 menit 5 detik. Kalau belum, jangan khawatir, saya akan uraikan untuk Anda. Ini adalah kisah tentang Skrulls, ras alien pengubah bentuk dari planet Skrullos. Pada tahun 1980-an, planet mereka diserbu oleh ras alien lain yang disebut Kree, yang mencoba menguasai planet tersebut. Skrulls melawan, yang menyebabkan pertempuran yang berakhir dengan Kree menghancurkan Skrullos. Terpaksa melarikan diri, Skrulls menyebar ke planet lain, menyamar untuk bertahan hidup. Namun, Kree menyebarkan rumor bahwa Skrulls berbahaya dan ingin menguasai alam semesta, menyebabkan banyak planet lain memburu dan membunuh mereka. Seorang ilmuwan Kree bernama Marvel menyadari bahwa orang-orangnya salah dan memutuskan untuk membantu Skrulls. Dia mulai membangun mesin kecepatan cahaya untuk membantu mereka melarikan diri. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dieksekusi karena pengkhianatannya. Pemimpin Skrull, Talos, kemudian mencari bantuan dari Nick Fury dan Carol Danvers. Mereka setuju untuk membantunya melawan Kree dan berjanji untuk menemukan rumah baru bagi Skrull. Sebagai balasannya, Fury membentuk tim mata-mata Skrull, dan bahkan menikahi seorang wanita Skrull bernama Farah, yang tinggal bersamanya dalam bentuk manusia. Tahun demi tahun berlalu, dan Fury menyadari bahwa tidak ada planet yang aman bagi Skrull karena kebohongan Kree, tetapi ia merahasiakannya dan terus menggunakan Skrull sebagai mata-mata. Pada tahun 2018, jentikan jari Thanos memusnahkan setengah populasi alam semesta, termasuk Fury. Selama waktu ini, Talos membawa 1 juta Skrull ke bumi, memahami bahwa itu adalah tempat teraman bagi mereka, karena Nick Fury gagal menemukan rumah lain. Skrull tetap berada di bumi dalam bentuk manusia. Pada tahun 2023, Blip memulihkan semua orang, termasuk Fury, tetapi Talos tidak memberitahunya tentang membawa semua Skrull ke bumi. Fury kemudian pergi ke luar angkasa untuk bekerja di stasiun luar angkasa bernama Saber. Di sisi lain, semua Skrull sangat marah dengan Nick Fury. Mereka merasa dikhianati karena ia menggunakan mereka sebagai mata-mata tetapi tidak menemukan planet baru untuk mereka. Hal ini memaksa mereka untuk hidup bersembunyi di bumi alih-alih hidup terang-terangan di planet asal. Skrull juga menyalahkan Talos, pemimpin mereka, atas situasi yang mereka hadapi. Mereka percaya bahwa Talos mengecewakan mereka, jadi mereka menyingkirkannya dari Dewan Skrull, yang membuat keputusan untuk rakyat mereka. Talos digantikan oleh Grafik, Skrull yang cerdas dan berbahaya yang bertekad untuk menemukan planet asal bagi rakyatnya. Sementara sebagian besar Dewan ingin mencapai hal ini dengan damai, Grafik punya rencana yang berbeda. Mereka menculik dan menggantikan beberapa orang paling berkuasa di dunia, berharap Skrull lainnya akan melakukan hal yang sama. Namun, Grafik tidak setuju dan ingin spesiesnya hidup bebas. Ia mengumpulkan banyak Skrull dan membawa mereka ke sebuah pembangkit listrik terbengkalai di Rusia, menamainya New Skrullos. Dari sana, ia meluncurkan misi untuk menguasai bumi dan menjadikannya rumah mereka. Putri Talos, Gia, bergabung dengan Grafik karena ia juga menginginkan kebebasan bagi rakyatnya. Namun, istri Talos, Soren, menentang hal ini dan menghadapi Grafik, yang membunuhnya tanpa memberi tahu Gia. Tim Grafik kemudian diam-diam menyusup ke banyak negara, melakukan serangan teroris. Tujuan mereka adalah untuk memulai Perang Dunia III sehingga manusia akan saling bertarung, sehingga memudahkan Skrull untuk menguasai bumi. Ketika Talos mengetahui rencana Grafik, ia mengirim pesan kepada Nick Fury, memanggilnya kembali ke bumi. Bersama dengan agen Maria Hill, mereka mencoba mengungkap seluruh rencana Grafik. Mereka mengetahui bahwa Grafik ingin memulai perang antara Rusia dan Amerika, dengan keyakinan bahwa konflik antara kedua negara kuat ini akan memicu Perang Dunia III. Jadi, teman-teman, ini hanya latar belakang ceritanya. Saya ingin membagikannya kepada Anda untuk menghindari kebingungan, terutama jika Anda baru mengenalnya. Sekarang, mari kita mulai dari awal. Episode pertama Secret Invasion dimulai dengan pertemuan Everett Carros dengan agen Prescott. Prescott berpikir bahwa banyak serangan teroris yang terjadi di seluruh dunia terkait dengan Skrull. Ia ingin Rosa menghubungi Nick Fury, yang berada di stasiun luar angkasa, tetapi Rosa merasa tidak ada cukup bukti. Untuk meyakinkan Rosa, Prescott membagikan temuannya tentang rencana Skrull. Namun, ketika Rosa setuju untuk memberi tahu Fury, Prescott menjadi curiga dan menyerang Rosa. Prescott tewas, dan Rosa melarikan diri, dikejar oleh seorang penjahat. Ketika Rosa jatuh dari sebuah gedung, terungkap bahwa ia adalah Skrull.
Penjahat itu ternyata adalah Talos, yang mengejutkan semua orang, termasuk Maria Hill. Nick Fury kembali, dan itu mengejutkan karena ia tewas dalam snap di Infinity War. Namun, ketika blip terjadi, ia menggantikan dirinya dengan Skrull, berkat persahabatannya dengan mereka. Selama ia pergi, Fury membangun stasiun luar angkasa untuk melindungi bumi, dengan Skrull melakukan pekerjaan kasar. Kini setelah kembali, Fury akan mengambil peran yang lebih aktif bersama Maria Hill dan Talos. Talos memberitahu Fury bahwa istrinya Soren telah meninggal. Fury mencoba berbicara tentang grafik, tetapi Talos ingin berbicara tentang bagaimana Fury telah berubah sejak blip dan bagaimana Carol dan Vers tidak membantu Skrulls. Talos kemudian mengungkapkan bahwa putrinya, Gia, dan banyak Skrull lainnya sangat marah dan ingin menjadikan bumi sebagai rumah baru mereka dengan menyingkirkan semua manusia. Berita ini mengejutkan Fury, yang memutuskan untuk berjalan-jalan di Moskow untuk menjernihkan pikirannya. Namun, ia diculik oleh agen MI6 Sonya Falsworth, yang ingin menanyainya tentang hubungannya dengan Skrulls. Sementara itu, Rhodey memberitahu Presiden Ritson bahwa Hill dan Fury hilang, dan Ritson menyuruhnya untuk menangani situasi tersebut. Kembali di Moskow, Sonya menanyai Fury tentang hubungannya dengan Skrulls, tetapi Fury telah menanam alat penyadap rahasia di kantor. Fury, pada gilirannya, bertanya kepada Sonya tentang keterlibatannya dalam pencurian di Kazakhstan. Keduanya tahu bahwa mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, jadi mereka memutuskan untuk berpisah untuk saat ini. Gia, yang kini sudah dewasa, menyambut pengungsi Skrull di tempat bernama New Skrulls. Ini adalah tempat berlindung yang aman, tempat Skrulls dapat hidup tanpa gangguan manusia, berkat lingkungan radioaktif yang tidak membahayakan mereka. Skrulls menanam makanan dan minuman mereka sendiri dan membaur dengan populasi manusia, semua bagian dari rencana mereka untuk menguasai planet ini. Ini seperti situasi pencuri tubuh, di mana Skrulls berubah bentuk menjadi manusia, bahkan mengambil ingatan mereka, membuat mereka mustahil dibedakan dari manusia asli. Sayangnya, cara ini ditunjukkan tidak banyak membangkitkan respons emosional. Sementara itu, Fury, Hill, dan Talos mengetahui tentang mantan pemberontak, Sili Papachin, yang mungkin berada di balik serangan teroris di Moskow. Fury memperingatkan Talos bahwa jika Sonya mengetahui tentang peran Skrulls, dia akan memerintahkan pembantaian. Jadi mereka harus menghentikan grafik atau siapapun yang bekerja dengannya sebelum terlambat. Pagon, tangan kanan grafik, memerintahkan dia untuk mengambil bom dari Vasily dan membawanya kembali ke New Skrulls sebelum Talos dan Fury dapat campur tangan. Dia tiba, mengambil bom, dan pergi. Fury dan Talos membuang-buang waktu mereka untuk menanyai Vasily, dan akhirnya, mereka membunuhnya. Sementara itu, Hill mencoba menghentikan Gia, tetapi dia gagal, dan Gia berhasil lolos. Talos mengejar putrinya dan memohon padanya untuk menyerahkan bom dan meninggalkan grafik, tetapi dia menolak, terutama setelah mengetahui tentang kematian ibunya. Anehnya tidak ada yang mengejar Gia, mereka menyerah begitu saja karena alur cerita membutuhkan Gia untuk mengirimkan bom kepada grafik. Bukankah pengejaran seharusnya dihentikan hanya ketika benar-benar tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi? Tetapi para pembuat Secret Invasion berpikir sebaliknya. Nick Fury dan Maria Hill berbincang tentang apa yang telah dia lakukan dan bagaimana dunia telah berubah. Percakapan ini berulang dan telah dilakukan berkali-kali sebelumnya di acara dan film Marvel lainnya. Sungguh mengejutkan bahwa kedua karakter ini, yang sudah bertahun-tahun tidak berbicara, baru pertama kali melakukan percakapan ini. Kembali di New Skrulls, dia mengirimkan bom kepada Pagon dan kemudian bertemu Talos untuk memberitahunya tentang bom tersebut. Mereka mulai berdebat tentang kematian Soren, tetapi ketika Talos menyatakan bahwa grafik bertanggung jawab atas kematiannya, dia menjadi pendiam. Sebaliknya, mereka berbicara tentang serangan teroris. Dia mengatakan bahwa ada banyak agen di lapangan, dan sulit baginya untuk menentukan siapa yang berasal dari New Skrulls, jadi dia akan menandai tas-tas itu. Dan begitulah cara Fury, Talos, dan Hill dapat melacak mereka. Seluruh misi menjadi kacau, terutama setelah Fury mulai berhalusinasi, seperti yang dia lakukan sebelum dia diculik oleh anak buah Sonya. Tidak jelas apakah ini halusinasi atau perubahan bentuk grafik menjadi hal-hal yang menghantui Fury. Di akhir episode 1 Secret Invasion, bom meledak, dan grafik mengambil bentuk Fury untuk membunuh Hill. Dia mencoba membunuh Fury juga, tetapi gagal. Hill meninggal, mengira bahwa Fury membunuhnya, dan ini seharusnya menjadi momen yang memilukan bagi Fury. Episode 2 Secret Invasion dimulai dengan dua kilas balik.
Yang pertama pada tahun 1995, di mana kita melihat Fury bekerja dengan Skrull di luar angkasa. Pada saat itu, Skrull masih tinggal di planet asal mereka, Skrull, dan belum diserang oleh Kree. Pada tahun 1997, kita melihat apa yang terjadi setelah Skrull dihancurkan. Skrull yang tersisa yang dapat melarikan diri dibawa ke bumi oleh Fury. Dia berjanji untuk mencarikan mereka rumah baru dengan bantuan Carol Danvers, yang juga dikenal sebagai Mrs. Marvel. Sebagai balasannya, dia meminta mereka berjanji untuk menjaga bumi tetap aman. Soren, ibu Giah dan istri Talos, adalah orang pertama yang membuat janji ini, dan yang lainnya mengikuti. Kita juga mengetahui bahwa saat itulah Fury pertama kali bertemu Grafik, yang kehilangan orang tuanya dalam pertempuran terakhir melawan Kree. Grafik melarikan diri dan menerbangkan pesawat ke bumi sendirian. Cerita kemudian beralih ke masa kini, di mana Fury diseret menjauh dari mayat Hill oleh Talos. Sementara Grafik dan Giah melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Talos dan Fury pergi ke Warsawa, tempat kematian tragis agen Hill masih belum terlupakan. Fury menanyai Talos tentang kehancuran Skrull dan bertanya apakah ada sesuatu yang tidak diketahuinya tentang hal itu. Talos mengungkapkan bahwa ketika Fury tidak memberi mereka planet rumah baru, ia mengirim sinyal ke semua Skrull di seluruh galaksi untuk datang ke bumi. Talos mengira bumi akan menerima begitu saja kedatangan spesies baru yang dapat berubah bentuk sesuka hati. Namun, seperti yang ditunjukkan Fury, manusia telah saling bertarung sejak mereka dapat berdiri sendiri, membagi diri berdasarkan negara asal, warna kulit, jenis kelamin, dan banyak lagi. Adalah bodoh untuk berasumsi bahwa manusia akan terbuka terhadap jutaan humanoid dari luar angkasa. Selama argumen ini, Talos dengan tepat menunjukkan bahwa Fury baik-baik saja dengan kehadiran Skrull selama mereka melakukan pekerjaan tanpa upah untuk manusia. Sekarang setelah mereka mulai memperjuangkan hak mereka untuk tetap tinggal di planet ini, perspektif Fury telah berubah. Fury sangat marah dengan situasi ini, tetapi dia juga bersikap munafik karena kesalahan masa lalunya sendiri. Setelah meninggalkan Talos, Fury menghadiri upacara di mana jenazah orang yang sudah meninggal, Hill, diserahkan kepada keluarganya. Dia memutuskan untuk memberitahu Ibu Hill kebenaran tentang kematian putrinya, meskipun tidak ada orang lain yang cukup berani untuk melakukannya. Percakapan ini membuat Fury merasa semakin bersalah, karena Ibu Hill menyalahkannya atas kematian putrinya. Sementara itu, berita melaporkan bahwa ledakan besar telah menewaskan 2.000 orang yang tidak bersalah, dan tersangka utamanya adalah kelompok radikal yang disebut Americans Against Russia. Seorang Skrull bernama Martin Wallace telah ditangkap terkait dengan serangan itu. Para pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Inggris Pamela Lawton dan Sekretaris Jenderal NATO Sergio Kaspani, menanggapi insiden itu dengan berjanji untuk mengambil tindakan. Namun, seorang penyiar berita Amerika mencoba mengalihkan kesalahan dari Amerika. Yang tidak diketahui Fury adalah bahwa Lawton dan Kaspani sebenarnya adalah Skrull yang menyamar. Mereka adalah bagian dari Dewan Rahasia yang meliputi Grafik, Shirley Christian, dan Jack Hyuk-bin. Grafik mengungkapkan bahwa ia bertekad untuk mengambil alih bumi, tidak peduli berapapun biayanya. Ia menyalahkan Fury karena tidak menepati janjinya, dan sekarang saatnya bagi Skrull untuk mengambil tindakan. Lawton menyarankan agar Grafik dijadikan pemimpin masa perang, dengan kendali dan kekuasaan penuh. Namun, Shirley menentang gagasan ini, dengan mengatakan bahwa perang bukanlah solusinya. Ia berpendapat bahwa Skrull juga bertanggung jawab atas perang yang merusak. Itulah sebabnya mereka sekarang menjadi pengungsi. Grafik membuat komentar sinis tentang pendekatan tanpa kekerasan Shirley yang tidak realistis, tetapi ia membiarkannya meninggalkan rapat tanpa menyakitinya. Shirley segera menelepon Talos untuk memperingatkannya tentang rencana Dewan, sehingga ia dapat mempersiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, dia masih bekerja sebagai mata-mata untuk Grafik, dan ia mengikuti Pagon ke area rahasia di dalam pabrik Skrull baru. Dia menemukan brankas tersembunyi tempat sepasang suami istri, keluarga Dalton, melakukan eksperimen aneh dan tidak menyenangkan. Hasil dari eksperimen ini tidak diketahui, tetapi cahaya terang yang terpancar dari mereka menunjukkan bahwa mereka tidak menciptakan sesuatu yang positif. Di tempat lain, Rhodey menghadiri konferensi internasional tempat dia dimintai pertanggungjawaban atas kehadiran Fury selama pengeboman Moskow. Percakapan berputar-putar, dengan Rhodey bahkan membuat lelucon tentang pengeboman karpet Slovakia, yang membuat marah perwakilan Slovakia. Setelah pertemuan itu, Rhodey bertemu dengan Fury,
dan mereka melakukan percakapan melingkar lainnya yang terdengar politis tetapi tidak memiliki substansi. Percakapan ini berakhir dengan Rodey memecat Fury. Sementara itu, Sonya masuk ke ruang penyiksaan tempat Skrull Martin Wallace diinterogasi secara brutal untuk mengungkapkan keberadaan grafik. Wallace menolak untuk menyerah, jadi Sonya memotong salah satu jarinya untuk memastikan bahwa dia memang Skrull. Dia mengakses basis data Skrulls yang dibuat oleh Victor Dalton, dan menemukan bahwa mereka telah memperoleh sampel DNA dari berbagai makhluk kuat, termasuk Groot, Frostbeast dari Jotunheim, artefak Dark World milik Thor, Obsidian, dan Project Extremis dari Iron Man 3. Namun, ia bingung tentang bagaimana Skrulls mendapatkan DNA Obsidian yang hancur ketika Tony Stark menjentikkan jarinya. Ia bertanya-tanya apakah itu dari kole Obsidian sebelum jentikan jarinya, yang tangannya dipotong oleh Wong. Tetapi bukankah itu juga akan terpengaruh oleh jentikan jari Tony? Grafik hampir memergoki Gia mengintip di dalam basis data, tetapi ia meyakinkannya bahwa ia sedang menyelidiki anggota terbaru dari New Skrulls, Beto. Grafik memutuskan untuk membawanya ke pesta penyelamatan Beto, tetapi pesona Gia tampaknya belum mempan padanya. Sonya terus menginterogasi Wallace, menyuntiknya dengan serum yang menyebabkan bagian dalam tubuhnya membusuk. Karena tidak dapat menahan diri lagi, Wallace mengungkapkan bahwa Skrull sedang membangun mesin yang dapat membuat mereka lebih kuat. Ini menegaskan bahwa Dalton memberikan Skrull kekuatan Groot, Frostbeast, Cole Obsidian, dan Extremis. Begitu Sonya selesai, dia kabur, sementara Grafik dan Pagon menyerbu ke ruang penyiksaan, mengeluarkan Wallace. Tatapan Grafik ke Gia mengisyaratkan bahwa dia memperingatkannya bahwa jika dia mengkhianatinya, dia akan menemui nasib yang sama seperti Wallace. Di akhir episode 2 Secret Invasion, episode dimulai dengan Fury yang bepergian ke lokasi terpencil untuk bertemu istrinya, Priscilla, yang ternyata adalah Skrull. Jelas bahwa dia adalah Skrull yang sama yang memperkenalkan Grafik ke Fury, mengingat kecocokan mereka. Fury telah melakukan kontak rahasia dengannya, tetapi baik SHIELD maupun siapapun di galaksi tidak menyadari hal ini. Sementara itu, Beto, rekrutan terbaru dari operasi lapangan inti Grafik, ditugaskan untuk misi infiltrasi. Dia mempertanyakan atasannya tentang konsekuensi mendatangkan kekacauan bagi umat manusia, tetapi malah diberi janji-janji palsu dan kebohongan tentang kebaikan yang lebih besar bagi Skrull. Bersama dengan 2 agen Skrull lainnya, Beto dikirim untuk menyusup ke Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan menggunakan kapal selam nuklir untuk menyerang pesawat PBB. Seperti yang kita lihat di episode sebelumnya, dia menemukan inisiatif rahasia Grafik untuk bereksperimen pada Skrull agar mereka lebih kuat. Grafik juga telah mengisyaratkan rencananya melawan pelindung bumi yang berkekuatan super. Dalam episode ini, Grafik mengundang Dewan Skrull ke ruang eksperimennya dan mengungkapkan rencananya untuk mengubah seluruh populasi Skrull agar memiliki berbagai kekuatan super. Dia juga berbagi rencananya untuk menggunakan Angkatan Laut Kerajaan untuk menyerang pesawat PBB, yang akan memicu peperangan. Dan Skrull super yang bermutasi akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan umat manusia untuk selamanya. Kemudian, Grafik mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesetiaan Gia, yang berhasil dihindarinya. Dalam episode sebelumnya, Talos berkomunikasi dengan Shirley Sagar, anggota Dewan Skrull yang digulingkan, tentang pengorganisasian pertemuan dengan Grafik untuk membahas dan menyelesaikan situasi sebelum terlambat. Grafik mengajak Gia untuk menghadiri pertemuan tersebut. Episode ini juga mencakup rangkaian kilas balik yang berlatar tahun 1998, di mana agen SHIELD, Nick Fury bertemu dengan Skrull Koop agensi tersebut, Farah, secara pribadi dan jatuh cinta padanya. Adegan kemudian beralih ke rumah tangga Fury, di mana Nick Fury bersatu kembali dengan istrinya yang Skrull, Priscilla, yang ternyata adalah Vera. Ini adalah pertama kalinya Fury kembali ke rumah sejak Blip. Pengalaman masa lalu Fury dengan Talos yang menyembunyikan informasi tentang jutaan Skrull yang diam-diam tinggal di bumi telah membuatnya terguncang, dan dia mempertanyakan motivasi Vera selama ketidakhadirannya, bertanya-tanya apakah dia memiliki kontak dengan Grafik. Vera menjelaskan bahwa ketidakhadiran Fury yang berkepanjangan membuatnya merasa rentan, dan ia kembali menjadi dirinya yang sebenarnya, orang yang sama seperti sebelum Fury memasuki hidupnya. Sebuah panggilan telepon mengganggu percakapan mereka, dan Fury memberinya ruang untuk mengurusnya. Namun, begitu Vera pergi, Fury menjadi curiga dan mengintip melalui teleponnya. Menemukan aktivitas Skrull baru di Rusia, Grafik dan Gia terbang ke London, tempat Grafik bersiap untuk bertemu dengan Talos.
Gaia mendengar percakapan grafik tentang serangan yang akan datang pada pesawat PBB, termasuk rincian tentang kapal selam nuklir, dan diam-diam meneruskan informasi tersebut kepada ayahnya, Talos, menggunakan telepon genggam bekas. Talos dan Grafik bertemu di Galeri Potret Nasional, tempat Talos mendesak Grafik untuk menahan diri dari mengejar jalan yang merusak yang dapat menyebabkan kepunahan spesies Skrull. Grafik mengungkapkan rasa jijiknya terhadap manusia, tetapi Talos mengingatkannya bahwa terlepas dari perbedaan mereka, manusia akan bersatu melawan musuh bersama jika konspirasi Skrull terungkap. Karena tidak dapat berunding dengan Grafik, Talos mengancam akan memberitahu pemerintah dunia tentang krisis tersebut, yang akan membatalkan unsur kejutan Skrull. Grafik memprovokasi Talos dengan berulang kali menyebut nama Gaia, yang menyebabkan Talos menusuk tangannya dan mengancamnya sebelum pergi. Grafik kembali ke Rusia bersama Gaia, sementara Fury bertemu dengan Talos, meminta bantuannya dan mengetahui tentang serangan yang akan datang terhadap delegasi PBB. Marah, Fury menghubungi rekan lamanya, Kepala MI-6 Sonya Falsworth, tentang kemungkinan seorang agen Skrull menjadi komandan kapal selam nuklir dan memperoleh alamatnya darinya. Dalam perjalanan menuju alamat tersebut, Fury dan Talos terlibat dalam olok-olok ringan tentang anjing, yang menyebabkan Fury dengan santai menyebutkan bagaimana dia harus membersihkan kekacauan Skrull selama 3 dekade. Talos dengan cepat mengingatkannya bahwa negara bagian dan Fury sendiri telah mendapat untung dari penggunaan operasi rahasia Skrull dalam misi rahasia mereka, tidak pernah menepati janji. Jika ada, mereka harus berterima kasih kepada Talos dan Skrull setianya atas usaha mereka. Fury dan Talos tiba di markas besar, bersiap untuk mengambil tindakan terhadap Grafik dan rencananya. Talos dan Fury berhasil menyusup ke posisi keamanan komando tinggi, meskipun penyamaran mereka terbongkar, dan berusaha memaksa pemberontak Skrull untuk membatalkan peluncuran. Namun, Skrull menolak untuk mundur, dan Talos tidak dapat menggunakan keterampilan menirunya untuk mendapatkan akses ke pusat komando karena kurangnya pengetahuan tentang kode sandi. Situasi meningkat, dan Talos akhirnya membunuh pemberontak Skrull setelah diprovokasi. Dengan waktu yang hampir habis, Talos menghubungi Gaia untuk meminta bantuan, dan dia membobol fasilitas penelitian Grafik untuk mendapatkan kode sandi. Selama rangkaian kejadian ini, para pemimpin dunia dan tokoh penting terlihat diikat dalam pot fracking. Ingatan mereka diekstraksi dan digunakan oleh para peniru Dewan Skrull. Gaia memberikan kode sandi kepada Talos, dan dia dan Fury dapat menyelamatkan hari itu, menghindari krisis untuk sementara waktu. Namun, Gaia menyadari bahwa mengkhianati Grafik akan memiliki konsekuensi yang parah dan mencoba melarikan diri dari Skrull baru. Dia dihentikan oleh Grafik di bagian luar koloni, yang mengungkapkan bahwa dia sengaja memberitahu Vera tentang rincian serangan untuk mengidentifikasi dan melenyapkan pengkhianat dalam barisan mereka. Gaia mengutuk Grafik, mengatakan bahwa dia akan dikenang sebagai musuh terburuk spesies mereka, tetapi kata-katanya dipotong pendek saat Grafik menembaknya hingga tewas. Sementara itu, Vera meninggalkan rumah Fury, mengambil senjatanya dari brankas, dan dihubungi oleh salah satu anak buah Grafik. Tampaknya ketidakhadiran Fury yang berkepanjangan telah membebani Vera, dan dia memutuskan untuk berpihak pada leluhur Skrullnya. Atau, ini bisa menjadi taktik Vera untuk mendapatkan kepercayaan Grafik dan mendekatinya, mengingat dialah yang memperkenalkan Fury kepadanya. Jika tidak, perkembangan ini dapat membahayakan kredibilitas Fury baik dengan dunia maupun dengan dirinya sendiri. Di episode ketiga, kita melihat bahwa Talos bertemu dengan Grafik untuk berunding, yang berakhir dengan Talos mengancam akan membunuh Grafik jika dia menyebut nama Gaia. Sementara itu, Nick Fury menduga bahwa istrinya Priscilla bekerja sama dengan Skrull untuk menguasai bumi, tetapi Priscilla menyangkalnya. Namun, kita melihat Priscilla bersekongkol dengan Rhodes, Skrull yang berbicara atas nama Grafik. Fury dan Talos mengetahui dari Gaia bahwa Skrull pemberontak berencana untuk menghancurkan pesawat yang membawa delegasi PBB, dan mereka bertekad untuk menghentikannya. Namun, serangan itu ternyata adalah perburuan mata-mata yang dilakukan oleh Grafik, dan ketika dia mengetahui bahwa Gaia adalah mata-mata itu, dia menembaknya. Namun Gaia menggunakan perangkat fiksi ilmiah di New Skrulls untuk membuat dirinya tak terkalahkan. Episode ini juga mencakup percakapan kilas balik antara Fury dan Priscilla setelah pertempuran New York, di mana mereka terikat oleh puisi dan cinta mereka satu sama lain. Di masa sekarang, kita melihat Priscilla bersekongkol dengan Rhodes untuk membunuh Fury, yang dimaksudkan sebagai momen menyayat hati yang menunjukkan bagaimana keadaan telah menghancurkan ikatan Fury dan Priscilla. Grafik dan anak buahnya menjalankan misi sambil berpura-pura menjadi orang Rusia,
Sementara Talos dan Gaia mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Talos ingin meyakinkan Presiden untuk membiarkan Skrull hidup di bumi dengan menunjukkan kepada manusia bahwa mereka tidak berbahaya. Tetapi Gaia marah, percaya bahwa pendekatan ini pengecut dan hanya akan mengarah pada penindasan. Priscilla kembali ke rumah dan mendapati Fury menunggunya, dan dia mengungkapkan bahwa dia tahu Priscilla bekerja dengan Grafik dan Rhodes. Setelah kebuntuan yang menegangkan, Priscilla menjelaskan bahwa dia menyamar sebagai dokter yang sedang sekarat karena cacat jantung. Dan dokter itu memiliki 3 syarat: Priscilla harus menguburnya di laut, merawat orang tuanya, dan tidak menyakiti Fury. Fury dan Priscilla membacakan puisi yang mereka bagikan pada tahun 2012, dan kemudian saling menembak. Priscilla bertanya apakah Fury akan tetap mencintainya jika dia menjadi Skrull-nya sendiri, tetapi Fury memberikan jawaban yang tidak jelas. Fury kemudian mengejar Rhodes, yang ternyata adalah Skrull betina. Dia meminta Rhodey untuk mengizinkannya bekerja sebagai agen SHIELD lagi, tetapi Rhodey mengatakan itu tidak mungkin karena bukti video terhadap Fury. Fury menembaki dinding di belakang Priscilla, dan Priscilla menembaki rak buku di belakang Fury. Fury memperingatkan Priscilla bahwa Skrull yang berencana untuk mengambil alih bumi akan datang untuknya. Priscilla memiliki bukti yang memberatkan bahwa Fury menembak Hill, tetapi Fury siap untuk ini dan malah mencoba mengalihkan perhatian Rhodey dengan menawarkan alkohol leluhurnya, yang dicampur dengan alat pelacak. Fury terbuka tentang alat pelacak, tetapi Rhodey tampaknya tidak memperhatikan dan tanpa sadar ditandai dengan nanoteknologi Fury. Sementara itu, Presiden Ritson tiba di Inggris untuk bertemu dengan Rusia, dan Rhodey memberinya pengarahan tentang bagaimana bersikap dengan mereka. Namun, Ritson segera menyadari bahwa Rhodey mabuk dan memerintahkan asistennya untuk memberinya kopi untuk menenangkannya. Dalam perjalanan, konvoi Presiden diserang oleh Grafik. Sementara itu, Talos dan Fury, yang telah melacak Rhodes menggunakan pelacak cair, mereka mencoba menyelamatkan Ritson. Tetapi rencana Grafik adalah menculiknya dan menggunakannya sebagai alat untuk menguasai bumi. Fury dan Talos harus mencegah hal ini terjadi, karena akan menyebabkan perang habis-habisan. Grafik menunjukkan kekuatan Groot dan kekuatan ekstremisnya, sementara Talos mencoba melarikan diri dari Presiden dari mobilnya yang terbalik tetapi tertembak dalam prosesnya. Hal ini memaksanya untuk berubah menjadi bentuk Skrull, yang mengejutkan semua orang. Fury meyakinkan mereka bahwa Talos ramah, tetapi Grafik memanfaatkan situasi dan menusuk Talos dengan brutal sebelum melarikan diri. Dengan keamanan Presiden yang dipertaruhkan, Fury meninggalkan Talos untuk berdarah di jalan. Peristiwa ini menandai titik balik, karena Fury telah membuktikan bahwa ia memprioritaskan keselamatan Presiden daripada kehidupan teman-temannya. Jika ada yang melihat tindakan Talos, itu akan meyakinkan mereka bahwa ada Skrull yang bersedia hidup berdampingan dengan manusia. Episode 5 dimulai dengan Presiden Ritson yang dilarikan ke ICU, terluka parah. Fury berbisik di telinganya, "Jangan percaya Rhodey," dan duduk di luar ruangan untuk berjaga dan menjaga Ritson tetap hidup. Sementara itu, Pagon meragukan kepemimpinan Grafik, karena rencananya gagal dan dia tidak membunuh Fury saat dia punya kesempatan. Grafik mengungkapkan bahwa dia menginginkan DNA Avengers yang disembunyikan Fury di suatu tempat. Dalam kemarahannya, Grafik membunuh Pagon dengan cambuk aliennya, lalu memanggil Skrull lainnya, menyatakan Pagon tidak berwajah dan tidak bernama. Beto sangat terkejut dengan ini, karena para agen dikirim untuk membunuh Vera karena tidak mematuhi perintah Grafik. Grafik juga memerintahkan Rhodes untuk menjaga Talos tetap hidup, ingin Talos percaya bahwa Skrull berada di balik serangan bersama Rusia. Bahkan saat saluran berita menyiarkan tindakan heroik Talos, Rhodey diperintahkan untuk menunjukkan kepada Talos bahwa ada Skrull baru di Rusia juga, untuk lebih memperkuat penipuan tersebut. Fury menghadapi Rhodey di rumah sakit, menodongkan pistol ke lehernya. Tetapi Fury tidak dapat membuktikan bahwa Rhodey adalah Skrull tanpa membunuhnya. Yang mengejutkannya, Rhodey telah merilis video yang memperlihatkan Grafik, yang menyamar sebagai Fury, membunuh Maria Hill, yang menjadi viral dalam hitungan jam. Sonya mengungkap Direktur Weatherby sebagai Skrull dengan menembak kakinya, mengungkapkan sifat aslinya. Fury, di sisi lain, tidak mengambil pendekatan yang sama, dan tidak jelas mengapa dia tidak melakukannya. Setelah terungkap, Weatherby mengungkapkan lokasi Dr. Rosa Dalton, yang kemudian ditemui Sonya di laboratorium rumahnya. Namun, laboratorium itu segera diserang oleh Skrull yang memberontak, termasuk Beto, yang berusaha menggulingkan Grafik.
Grafik terbukti terlalu kuat bagi mereka dan secara terbuka membunuh Beto sebagai peringatan bagi yang lain untuk tidak mempertanyakan otoritasnya. Sementara itu, Fury bertemu dengan Gaia di lokasi rahasia dan mendesaknya untuk mengambil tindakan. Tidak ingin kematian heroik ayahnya menjadi sia-sia. Gaia mengungkapkan bahwa Grafik tidak menemukan Harvest, tetapi malah menggunakan DNA kelompok Kole Obsidian dan Flora Colossus di mesin tersebut. Sonya membakar lab setelah Rosa menjelaskan cara kerja mesin tersebut, lalu menembak kepala Victor saat ia mengancam akan membunuh Rosa. Gaia kemudian duduk dengan mayat Talos dan bersiap untuk menguburnya, sambil meminta bantuan Priscilla untuk melakukan upacara terakhir. Ia mempersembahkan cincin ibunya ke dalam api unggun, yang melambangkan hubungannya dengan warisannya. Setelah pemakaman, Gaia bertanya kepada Priscilla mengapa ia menunggu anak buah Grafik untuk membunuhnya. Priscilla mengenang saat ia jatuh cinta dengan rumah tersebut dan membayangkan hidup bersama Fury. Tiba-tiba, penyerang masuk ke dalam rumah, yang menyebabkan pertempuran antara mereka dengan Gaia dan Priscilla. Rhodey bertemu dengan Ritson dan menyampaikan rencana Grafik, yang mendorong Ritson untuk melancarkan serangan terhadap Skrull baru. Sementara itu, Fury menggunakan Widow's Veil untuk menyelinap melewati keamanan bandara dan bertemu dengan Sonya di Finlandia. Sonya mengungkapkan bahwa dia tidak tahu Rhodey adalah Skrull dan telah menguatkan lokasi Skrull yang baru, mengira itu adalah operasi yang sah. Grafik telah mengancam Fury, menuntut agar dia menyerahkan Harvest atau dia akan membiarkan serangan itu menghancurkan markas mereka. Fury menjelaskan bahwa Harvest berisi DNA kolektif semua Avengers yang bertempur di Battle of Earth, termasuk Carol dan Vers, yang terkuat di antara mereka semua. Grafik adalah bagian dari tim yang mengumpulkan sampel, tetapi dia tidak tahu lokasinya. Di salah satu makam Fury di Finlandia, dia menunjukkan kepada Sonya botol kecil berisi Harvest. Meskipun Fury telah mengubah lokasinya untuk melindunginya dari Grafik, dia sekarang bersedia memberikannya. Dia mengenakan mantel panjang hitam dan penutup mata yang ikonik, memberitahu seseorang melalui telepon, "Sudah waktunya. Mari kita selesaikan ini." Saat episode berakhir, konflik antara manusia dan Skrull mencapai puncaknya, dengan kedua belah pihak bersiap untuk perang habis-habisan. Panggung disiapkan untuk akhir seri yang mendebarkan. Di akhir musim Secret Invasion, Fury dan Sonya Falls berpacu dengan waktu untuk menggagalkan rencana Grafik untuk memicu Perang Dunia Ketiga. Episode dimulai dengan Fury menelepon istri Skrullnya, Priscilla, untuk menyelesaikan perbedaan mereka dan berbaikan sebelum memulai misi berbahaya untuk menghadapi Grafik. Priscilla mendesak Fury untuk tidak mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia hanya meminta dia untuk menjaga dirinya sendiri dan semuanya akan baik-baik saja. Fury menggunakan mobil umpan untuk mengalihkan perhatian para penjaga di luar New Skrulls dan menghabisi mereka dengan cepat. Saat dia menjelajahi koloni Skrull, dia menemukannya kosong dan bertemu Rosa di ruangan tempat Grafik dan rekan-rekannya membunuh para agen yang memberontak terhadapnya. Skrull telah mendirikan markas baru di pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah tidak beroperasi, memanfaatkan kekebalan fisiologis mereka terhadap radioaktivitas. Namun, kesehatan Fury mulai memburuk semakin lama dia tinggal di dalam koloni. Fury terus maju, bertekad untuk menghentikan Grafik, dan akhirnya tiba di ruangan tempat eksperimen Skrull Super berlangsung menggunakan mesin dokter. Rosa Dalton, Grafik menunggunya, mendidih karena marah dan dendam. Grafik memarahi Fury karena menggunakan dia dan Skrull lainnya untuk memajukan kepentingan manusia sambil mengabaikan penderitaan mereka sendiri sebagai pengungsi yang terlantar. Dia mengingatkan Fury tentang saat ketika, sebagai seorang agen Skrull muda yang menyamar, Grafik diperintahkan oleh Fury untuk membunuh seseorang, dan bagaimana tindakan itu menghantuinya sejak saat itu. Kemarahan dan rasa pengkhianatan Grafik berasal dari kegagalan Fury untuk menepati janjinya untuk menemukan planet rumah baru bagi Skrull. Sebaliknya, Fury menggunakan mereka untuk tujuannya sendiri, membawa Grafik ke jalan yang merusak yang telah menyebabkan kerugian bagi manusia dan Skrull. Taruhan pribadinya tinggi, dan Fury tahu bahwa dia harus mengambil sikap terakhir terhadap Grafik untuk menebus kesalahan masa lalunya. Seri Secret Invasion telah berkembang menjadi eksplorasi yang menggugah pikiran tentang lanskap politik MCU, dengan Nick Fury sebagai pusatnya. Acara ini telah menyelidiki konsekuensi dari tindakan Fury, baik keberhasilan maupun kegagalan, dan bagaimana tindakan tersebut berujung pada peristiwa lain yang mengancam dunia.
Episode terakhir menjanjikan akan menjadi konfrontasi yang intens dan emosional antara Fury dan Grafik, dengan nasib umat manusia dan Skrull yang dipertaruhkan. Rhodey, yang menyamar sebagai Rafa, mencoba memanipulasi Pagon agar percaya bahwa aliansi Skrull Rusia merupakan ancaman besar bagi keamanan nasional. Dia menunjukkan rekaman satelit palsu dari tank-tank Rusia yang berkumpul di perbatasan Finlandia dan Ukraina, dengan mengklaim bahwa tindakan segera diperlukan untuk melawan ancaman yang dirasakan ini. Rhodey memohon kepada Presiden untuk melancarkan serangan udara ke Rusia, mengabaikan keraguan Laksamana tentang serangan yang direncanakan. Dia begitu putus asa sehingga dia bahkan telah mempersiapkan pidato Presiden kepada rakyat terlebih dahulu. Namun, tepat saat Rhodey akan mengungkapkan lebih banyak bukti, Sonya Falls meneleponnya, memperingatkan bahwa Fury sedang dalam perjalanan untuk menyerang Presiden dan bahwa mereka perlu membawanya ke lokasi yang aman. Saat Rhodes dan tim keamanan bergegas mengawal Presiden ke lantai atas, mereka disergap oleh penyerang tak dikenal, yang membius semua agen kecuali Rhodes. Sementara itu, di New Skrulls, Fury sebenarnya Gaia yang menyamar, menghadapi Grafik, mengakui kesalahan masa lalunya dan bertanggung jawab atas eksploitasi Grafik saat ia masih muda. Fury menawarkan Grafik sebuah kesepakatan, tinggalkan planet itu bersama Skrull yang tersisa dengan imbalan Harvest, sampel DNA kuat yang berisi materi genetik dari banyak pahlawan super. Grafik menguji Harvest dan memutuskan untuk menggunakannya pada dirinya sendiri, menjadi Skrull yang sangat kuat. Namun, yang mengejutkannya, Fury Gaia menyamai kekuatannya dan melawan. Kebenaran akhirnya terungkap, Sonya dan Nick Fury yang asli telah menangkap Skrull Rhodes, yang menyamar sebagai Rafa, di depan Presiden. Gaia, yang menyamar sebagai Fury, sekarang memiliki kekuatan yang sama dengan Grafik. Pertarungan sengit terjadi saat Gaia berusaha membalas dendam terhadap Grafik, yang telah membunuh orang tuanya. Adegan tersebut diatur untuk pertarungan epik antara Gaia dan Grafik, dengan nasib umat manusia dan Skrull yang dipertaruhkan. Akankah Gaia mampu membalas dendam dan menegakkan keadilan? Atau akankah kekuatan baru Grafik terbukti terlalu berat untuk ditanganinya? Hasilnya masih jauh dari pasti, karena kedua mantan sekutu itu terlibat dalam pertarungan yang brutal dan intens. Fury dan Sonya berusaha meyakinkan Presiden Ritson bahwa Skrull Rhodes menipunya dan bahwa ia harus membatalkan serangan udara. Namun, Ritson bingung dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tepat saat itu, Rafat Skrull Rhodes menyerang Sonya dan mencoba menembak Fury, tetapi ia sendiri yang terbunuh. Saat ia tewas, tubuhnya berubah kembali menjadi bentuk Skrull aslinya. Ritson terkejut dan segera menyadari betapa seriusnya invasi Skrull. Ia tidak membuang waktu untuk membatalkan serangan udara dan bersiap untuk berbicara di depan publik. Sementara itu, di New Skrulls, Gaia menggunakan ledakan energi dahsyat milik Captain Marvel untuk membunuh Grafik untuk selamanya. Ia juga menyelamatkan semua orang penting yang ditawan, termasuk agen Rosa dan Kolonel James Rhodey yang asli. Ritson kemudian menyampaikan pidato publik yang kuat dan garang tentang invasi Skrull, mengumumkan kebijakan anti-alien baru untuk AS. Ia bersumpah untuk memburu semua Skrull sebagai respons langsung terhadap invasi tersebut. Satuan tugas khusus dibentuk untuk melacak dan melenyapkan tersangka Skrull, tetapi sayangnya, beberapa manusia juga terbunuh dalam proses tersebut. Perdana Menteri Inggris bahkan terbunuh secara keliru. Skrull kini menghadapi situasi yang sangat sulit, mirip dengan bagaimana X-Men didiskriminasi dalam komik. Sonya Falsworth mengunjungi Gaia dan meminta bantuannya dalam melawan perburuan pemerintah terhadap Skrull. Gaia setuju, dan mereka memutuskan untuk bekerja sama tanpa komplikasi emosional apapun. Mereka memahami bahwa Skrull berada dalam posisi yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Fury mengucapkan selamat tinggal kepada Priscilla dan kembali ke markas Saber untuk memperkuat pertahanan bumi dan mencari cara untuk menyelesaikan situasi Skrull. Ia menelepon Presiden Ritson dan mengungkapkan kekecewaannya dengan pendekatan yang diambilnya, yang malah memperburuk situasi. Ritson mengejeknya, menyuruh Fury untuk membawa Skrull keluar dari planet ini jika ia memang mengkhawatirkan mereka. Fury memutuskan untuk melakukan hal itu, dan Priscilla bergabung dengannya. Mereka pergi ke pertemuan dengan Kree, di mana Farah Priscilla akan membantu merundingkan perjanjian damai antara Kree dan Skrull. Farah akhirnya yakin dengan wujud Skrull aslinya dan mengucapkan selamat tinggal pada identitas manusianya. Hal terpenting yang dapat diambil dari akhir cerita adalah bahwa Gaia telah muncul sebagai karakter terkuat di MCU,
dengan kemampuan yang dimiliki banyak pahlawan super. Ia adalah pemimpin yang cakap yang akan melindungi Skrull yang rentan. Kepentingannya dalam narasi MCU yang lebih besar akan sangat penting, terutama dengan film-film Avengers mendatang yang akan menghadirkan ancaman dari alam semesta lain. Pada akhirnya, pernikahan Fury dan Priscilla diperbaiki dalam dinamika baru, dan mereka mampu melangkah maju bersama. Akhir cerita berakhir dengan nada penuh harapan, dengan Gaia muncul sebagai pemimpin yang kuat dan Fury serta Priscilla bekerja sama untuk menemukan solusi bagi situasi Skrull. Panggung telah disiapkan untuk babak selanjutnya dalam MCU, di mana Gaia akan memainkan peran kunci dalam melindungi Skrull dan menghadapi ancaman multiverse yang akan datang. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan subscribe Films Indo Explains.